berhati-hatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk seterusnya, marilah kita mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena ada janji Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, ini kan saat-saat sulit, ya. Lalu dalam keadaan sulit orang perlu sesuatu atau perlu memiliki sesuatu untuk diandalkan. Mungkin saudara, keluarga, sahabat, teman, Tuhan. Yang penting itu mengandalkan Tuhan. Tuhan janji orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati. Kita semua mau diberkati, caranya salah satu yang penting sekali, mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu bukan omongan, saudara. Tapi satu cara hidup, satu jalan hidup yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu sabar, berharap pada Tuhan. Sebab dia tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita suka nyanyi, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Walaupun kadang kita tidak mengerti. Kalau saya bilang, ya selalu saya tidak mengerti. Tapi oleh iman, mengandalkan Tuhan, meskipun kita tidak mengerti. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Orang yang mengandalkan Tuhan, saudara, berserah pada kehendak Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan percaya bahwa kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak mendikte Tuhan, tapi bilang kepada Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Ya saudara, mengandalkan Tuhan itu pilihan yang baik, tapi juga perlu diuji. Ujiannya gimana? Satu, tidak pahit hati kalau diabaikan orang. Namanya mengandalkan Tuhan, ya toh. Kalau kita mengeluh kepada seseorang, boleh. Orang yang mengandalkan Tuhan menciptakan kesukarannya pada orang lain, kepada saudara, kepada sahabat, boleh. Tapi kalau nggak ditolong, jangan pahit hati. Jangan bilang saudara sendiri nggak mau nolong, mana kasihnya, dan sebagainya. Mengandalkan Tuhan. Kalau ada orang menolong, itu karena Tuhan menggerakkan dia untuk menolong. Kalau orang tidak menolong, karena memang Tuhan tidak memakai orang itu untuk menolong kita. Ada orang, saudara, yang selalu ngomong gini, kalau saya sih, saya mengandalkan Tuhan, saya mengandalkan manusia, saya mengandalkan Tuhan, pokoknya saya mengandalkan Tuhan. Satu kali dia berada dalam kemalangan, dia cerita pada semua orang yang dia kenal, dan tidak satu orang pun yang mengulurkan tangannya. Kok marah? Ya, dia marah, menjadi pahit hati. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan tidak pahit hati kalau tidak ditolong oleh manusia. Tidak pahit hati kalau dia diabaikan oleh manusia. Sebab pertolongannya dari Tuhan. Kapan? Di waktu Tuhan. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan tidak putus asa, tapi tekun menunggu waktu Tuhan. Ya, ini merupakan satu, kalau boleh saya katakan, merupakan satu ujian bagi seorang yang mengandalkan Tuhan. Apakah dia betul-betul mengandalkan Tuhan atau tidak? Kalau marah karena tidak ditolong orang, berarti dia cuma ngomong aja mengandalkan Tuhan, tapi pada dasarnya dia mengandalkan manusia. Kalau dia tidak sabar menunggu waktu Tuhan, lalu dia mulai mau cepet-cepet cari pertolongan sana-sini, nah itu kan kelihatan bahwa tidak mengandalkan Tuhan. Waktu Tuhan pasti datang di saat yang paling tepat. Pada waktu saya merenungkan ini, saya teringat kisah di kolam Bethesda, seorang lumpuh 38 tahun. Dia kan punya keluarga. Dia ditaruh di kolam Bethesda, karena di kolam Bethesda ada harapan kesembuhan.
Kalau malaikat Tuhan turun ke kolam itu dan menggoncang air kolam itu, orang pertama yang masuk ke kolam dia sembuh. Orang itu ditaruh di kolam Bethesda, tapi kemudian diabaikan oleh keluarganya. Tidak ada orang menemani dia di kolam Bethesda. Setiap kali airnya bergoncang, dia tidak ada yang menolong, tapi dia berusaha untuk masuk ke dalam kolam itu meskipun selalu terlambat, wong lumpuh. Dan dia tidak pahit hati. 38 tahun dia tetap berusaha. Ada waktu Tuhan, ya, tidak akan dibiarkan orang yang demikian ini. Tuhan Yesus datang melawat dia, lalu Tuhan Yesus bilang, maukah kamu sembuh? Hari itu juga orang itu sembuh. Saudara, kalau waktu Tuhan datang, saudara akan mengalami sendiri. Mujizat besar terjadi dalam kehidupan kita melalui cara-cara yang tidak pernah kita duga, dan yang terpenting, waktu Tuhan itu selalu tepat, tidak pernah terlambat. Orang yang mengandalkan Tuhan sabar menunggu waktu Tuhan. Mari saudara mengandalkan Tuhan. Hari-hari yang sukar ini, mari mengandalkan Tuhan. Hari-hari kesulitan ekonomi, mari mengandalkan Tuhan. Jangan terjebak utang online. Jangan pahit hati. Tunggu di bawah kaki Tuhan. Kerjakan yang bisa dikerjakan. Apapun juga. Lakukan apa yang bisa saudara lakukan. Waktu Tuhan datang, yang terbaik akan kita alami. Sebab Tuhan bilang gini, orang yang mengandalkan Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak usah khawatir. Ditanam di tepi batang air Tuhan, sebab mengandalkan Tuhan kita akan diberkati. Terima kasih saudara sudah mengikuti renungan senja ini, dan Tuhan memberkati saudara. Amin.